bagi Tuhan untuk apa? Tuhan kamu menghukum Raja Daud dengan cara apa? Mengambil istri-istrinya, diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrinya. Itu untuk apa? Hukuman kita baru masuk ke surga, sama kayak di dunia ini, masuk penjara berapa tahun, 10 tahun dihukum, keluar masuk bebas, sama. Kalau nabi buta huruf itu nggak masalah, dia nabi. Kau buta huruf, anak kau gembel, kau tahu nggak? Kalau nabi kau buta huruf berarti itu nggak masalah. Tetapi kalau anak kau buta huruf, gembel. Perspektif Islam dan juga dari perspektif Kristen. Apa keselamatan dari perspektif Kristen? Keselamatan itu adalah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kenapa dikatakan selamat itu adalah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi? Seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 14, bahwa setiap orang yang diciptakan oleh Allah itu menurut gambar dan rupanya. Ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Baiklah kita yang dimaksud di situ adalah Sang Tritunggal Maha Kudus. Baiklah kita menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu adalah ya, bagaimana manusia itu hidup menurut gambar Allah. Nah, kalau gambar Allah itu kekal, maka kita pun kekal, tidak mengalami kematian. Kalau gambar Allah itu adalah bahagia atau kasih, maka gambaran kita adalah kasih. Dan kalau gambaran Allah itu adalah mulia, kudus, nah gambaran itu adalah gambaran kita. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia itu berada di koridor di mana Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, ya. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akhirnya apa? Adam yang sebelumnya itu adalah mulia, kudus, tidak mengalami kematian, akhirnya mengalami kematian, hidup dalam dosa dan di bawah kuasa iblis. Nah, karena hal ini membuat gagallah penciptaan Allah itu yang pertama itu. Kenapa dikatakan gagal? Bukan artinya Allah gagal menciptakan, tetapi gagallah manusia itu sesuai dengan gambaran bagaimana Allah menciptakan manusia. Untuk itulah kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia, mengambil rupa manusia dan memperbaiki kodrat manusia itu di dalam kodrat keilahiannya. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia itu berada pada kodrat ketika dia pertama kali diciptakan, yaitu tidak mati, tidak berdosa, dan dia mulia. Seperti itu. Silakan Bang, ini mungkin mau menambahkan Bang Mata. Oke ya, shalom buat teman-teman semua dan juga ada teman-teman muslim di sebelah. Shalom buat Agatha juga nih ya. Thank you teman-teman semua sudah hadir. Dan hari ini kita sudah ada janjian dengan teman-teman muslim terkait dengan tema itu keselamatan ya. Dan apa yang kita sampaikan di sini untuk menunjukkan tentang iman kita, bahwa apa itu keselamatan ya, jaminan keselamatan itu datang dari mana. Ya, saya kira Agatha sudah sangat menyampaikan hal-hal yang cukup sangat jelas ya, bahwa keselamatan itu karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi bukan karena manusia itu punya suatu hal yang harus dibanggakan sehingga mendapatkan keselamatan. Kita sebagai manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya dosa. Karena itu adalah dosa berdasarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam. Dan kalau di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah harus datang ke dunia ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau selamat, kita harus memperoleh hidup yang kekal melalui siapa? Yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan keselamatan itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Kalau tidak melalui Yesus Kristus, engkau tidak akan selamat. Yaitu Yohanes 14 ayat 6 dengan tegas di situ. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus.
Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan seperti itu. Hanya Yesus Kristus. Karena dia adalah kasih yang benar dari Allah yang benar dan Allah yang hidup. Ya, jadi untuk itu kita semua sebagai orang Kristen harus percaya kepada jalan kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Mungkin itu saja ya untuk sementara dari kami ya, karena ini baru prolog, 55 menit juga cukup ya saya kira. Jadi thank you buat teman-teman semua ya. Apa yang dapat saya sampaikan nanti kita akan lanjut mendengar dari keislaman. Shalom buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Kita terima silakan. dulu. Mungkin setelah ini dari tim Muslim ya, silakan. Oke. Mana nih undangannya? Alright. Oke, saya masuk duluan ya, Blen. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman kita Kristen yang di sebelah ya. Selamat malam untuk teman kita yang Kristen yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara Muslim. Ini temanya adalah keselamatan, yang dimana saudara Kristen sudah menjabarkan tentang keselamatan, yang dimana keselamatan mereka berpedoman hanya kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran untuk menuju kepada Bapaknya. Saya tidak akan menanggapi dulu yang itu, saya akan menunjukkan keselamatan di dalam Islam. Islam itu artinya selamat. Islam saja sudah artinya selamat. Kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Terus, apakah Nabi Muhammad SAW juga menjanjikan keselamatan bagi umatnya? Yes, akan kami katakan. Di dalam surat apa? Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Artinya apa? Jika kamu mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 69. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi keselamatan di dalam Islam jelas. Nabi Muhammad SAW menjanjikan keselamatan untuk umatnya yang mencintai Allah. Sementara kalau dari pihak sebelah menjabarkan bahwa selamat hanya datang kepada Yesus, maaf, Yesus bukan untuk semua umat, tetapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangan lupa Matius 15 nomor 24 dan jangan lupa Yohanes 17 nomor 9. Yesus berdoa hanya untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Keselamatan hanya ada pada Islam. Betul. Karena Allah menjanjikan orang yang mencintai Allah dan mengikuti Nabi Muhammad selamat. Itu untuk siapa? Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Beda dengan Yesus. Nabi Isa alaihissalam pun di dalam Al-Quran diutus hanya untuk Bani Israel. Bukan untuk semua manusia. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Siapa yang mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan mencintainya. Silakan Blender, sambung. Oke. Jadi Islam mengajarkan manusia itu untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ya atas segala apa yang dia lakukan ataupun kita lakukan. Allah memberikan free will kepada manusia. Kau melakukan kesalahan, ada ganjaran. Kau melakukan kebaikan, ada ganjaran. Tanpa ada embel-embel. Ketika kau melakukan kesalahan, langsung kau bertobat kepada Allah, Allah maka akan ampunin. Sesuai dengan dalil di surah An-Nur ayat 10. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Islam tidak menjadikan manusia menjadi mentalitas pengecut dan manja.
ketika melakukan kesalahan harus ada orang lain yang dilibatkan dalam hal dosa. Maka dari itu Islam memberikan orang-orang untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, karena memang itulah konsep yang sebenar-benarnya diberikan kebebasan. Allah memberikan kebebasan. Kau mau berbuat maksiat silakan, tapi ada ganjaran. Kau mau berbuat kebaikan silakan, ada ganjarannya. Bukan dengan tebusan-tebusan yang mengorbankan orang lain. Itulah konsep yang sebenar-benarnya. Maka dari itu Nabi mengajarkan kepada kita segala kebaikan, contoh-contoh, ini salah, itu salah, ini tidak baik. Maka Nabi juga menurunkan banyak hadis-hadis diberikan. Islam itu kita dari tidur sampai dengan bangun tidur sudah diatur sebaik-baiknya, karena Tuhan Maha tahu manusia memiliki ego, manusia memiliki sifat yang tidak baik. Maka dari itu diatur agar tidak kacau. Salah satu Islam itu adalah selamat. Alright, lanjut. Ya, silakan lagi prolog. Oke, ini waktunya prolog. mengkontor ya, mengkontor. Counter ya, silakan. Oke, Bang MP mungkin mau mengkontor dulu. Oh ya, kita lanjutkan ini ya. Apa? PK lagi? Gimana? Iya. Bang MP, itu di mute Bang MP. Apa tuh? Oke, ini waktunya Oke. mengkontor. Silakan Mau- Tak, atau Oke. ya langsung aja, counter langsung tanya jawab. Silakan. Oke, yang jadi pertanyaan saya belum menerima jawaban keselamatan itu apa, kenapa saya merasa bahwa keselamatan itu belum jelas definisinya, karena dikatakan Islam artinya selamat. Nah, selamat yang dimaksud ini kan keadaan dari apa gitu. Nah, ini yang perlu sebenarnya dijelaskan gitu. Selamat dalam keadaan seperti apa gitu. Selamat dari apa? Itu sih satu pertanyaan saya ya, karena di sini dikatakan ya, mengikuti Muhammad maka kamu akan diampuni. Lalu dikatakan mencintai Muhammad maka kamu akan dicintai Allah, kan begitu kan? Nah, apa yang menjadi tolok ukur? Itu tadi pertanyaan saya yang pertama, arti selamat itu selamat dari apa? Itu keadaan seperti apa? Yang kedua adalah apa yang menjadi tolok ukur bahwa mengikuti Muhammad sama seperti kamu sudah mengikuti Allah gitu. Apakah ada kesetaraan antara Allah dengan Muhammad? Itu aja dengan Jawab. Ya Nora. Udah Kamu mute jawab. dulu Blender supaya nanti baru di mute dulu supaya kita ini. Lah, udah tak? Biar saya lanjut. Itu pertanyaan saya hanya dua itu aja gitu. Oke ya, jadi saya lanjutkan nanti untuk hal seperti itu. Tadi mereka bilang bahwa keselamatan itu memang jelas kita selamatnya dari apa yang Tuhan Yesus datang kepada kita, karena keselamatan itu anugerah. Ya, Allah itu kasih karena memberikan kita itu selamat karena anugerah, bukan karena pahala, sama seperti umat Islam. Kalau umat Islam itu bukan kejar yang namanya keselamatan. Jalan-jalan keselamatan itu tidak ada. Tetapi Islam lebih yang namanya mengejar tentang yang namanya keuntungan. Ya, makanya tadi apa yang menjadi pertanyaan Agatha, ya saya kira itu juga udah menjadi pertanyaan dua aja dulu ya, supaya mereka bisa menjawab. Karena kalau terlalu banyak itu nggak mungkin bisa dijawab. Ya, saya berharap ya apa yang ditanyakan ini dasarnya apa, menjadi keselamatan itu dari mana kepada siapa ya. Kalau kekristenan jelas ibaratnya seperti kapal mau tenggelam atau kita mau tenggelam ya. Kemudian ada rescue atau tim SAR yang mau datang. Ya begitu juga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, kalau konsep dari Islam ini seperti apa? Apa dasar keselamatannya ketika waktu hanya bicara tidur bangun ya, tiba-tiba segala sesuatu itu tidak ada hujan angin dapat bidadari surga. Itu keselamatan yang didapatkan. Jadi maksud kami di sini kalau kalian bertanya tentang keselamatan atau kalian tahu tentang apa itu keselamatan, kita ini diselamatkan karena ada dosa. Ya berdasarkan apa yang telah terjadi tentang Abraham lagi Adam
yang telah jatuh ke dalam dosa, yaitu nenek moyang kita seperti yang kita sudah jelaskan. Ya, sedangkan Islam ini selamat dari apapun kita juga nggak ngerti. Dan bagaimana tentang Muhammad yang kalian ikuti pun itu tidak yang namanya diselamatkan. Contohlah ya, Muhammad itu, apakah Muhammad selamat ketika Muhammad mengatakan bahwa mengikuti Allah itu bisa selamat? Muhammad sendiri pun tidak yang namanya bangkit. Sedangkan kalian sendiri ya mengikuti Muhammad yang tidak bangkit. Kenapa melalui Tuhan Yesus kita itu bisa dapat selamat? Karena Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa dia mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Dan kalau kita mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, itu tanda bahwa Tuhan Yesus itu masih hidup. Ketika waktu kalian Muhammad mati, Allah pun juga tidak pernah terdengar lagi. Bahkan sampai kepada sahabat-sahabatnya pun Allah tidak pernah mengabarkan firman-Nya. Begitu juga ketika waktu Muhammad mati, Allah sudah tidak pernah ada lagi. Makanya pertanyaan Agatha tadi sudah sangat benar. Ya, diulang lagi tak? Silakan. Oke, pertanyaan saya itu arti selamat itu dalam keadaan apa gitu ya? Apa arti selamat? Islam artinya selamat, iya. Maksudnya adalah penjelasan dari selamat dari apa. Lalu yang kedua itu adalah tadi seperti narasi siapa tadi, Kak Nora atau si abang yang sebelah ini ya, ngikut Muhammad maka kalian selamat gitu, mencintai Nabi Muhammad maka kalian dicintai Allah. Pokoknya segala sesuatu itu harus melalui Nabi Muhammad ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa kesetaraan Allah dengan Muhammad ini sehingga Allah itu kalian itu semua bergantung kepada Nabi Muhammad ini kalau mau diampuni sama Allah atau mau diselamatkan oleh Allah itu. Silakan. Ini diterima dulu ini. Oke, saya masuk ya, Blend ya. Nah ini mereka lucu. Keselamatan seperti apa? Tadi saya sudah baca Ali Imran. Yang mencintai Allah, dengarkan baik-baik. Mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mencintainya. Mencintai hambanya, mencintai umatnya, dan mengampuni dosa-dosanya. Kalau dosa-dosa diampuni, berarti kan selamat dari neraka. Ini sebenarnya konteks keselamatan dari mana? Terus jangan kalian mengatakan kesetaraan Nabi dengan Allah itu bagaimana? Kami tidak menyetarakan yang namanya gelar Tuhan dengan Nabi. Makanya saya bilang, Kristen ini tidak bisa membedakan utusan dengan pengutus. Bahkan Bible mereka sendiri mengatakan Bapa yang mengutus, aku adalah utusan, Yesus Kristus adalah utusan. Giliran dikatakan Nabi Muhammad dicintai karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan, terus kalian mau menyamakan Tuhan dengan Nabi. Apa dikatakan? Kamu cintai Allah, ikuti Rasulku. Kenapa Rasul itu harus diikuti? Karena dia adalah utusan Allah, penyampai wahyu, sama seperti Yesus. Bukankah Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa berkenan Bapa kepada Yesus? Karena Yesus mengklaim dirinya utusan. Terus kalian katakan begini, untuk apa mengikuti Nabi Muhammad yang tidak bangkit? Apa korelasinya kebangkitan itu? Nabi Muhammad bangkit bukan tetap gak kami jadikan Tuhan. Beda di Kristen, ada manusia yang bangkit dari kubur dijadikan Tuhan. Itu yang saya bingung. Sementara KPR 2 nomor 36, Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus itu Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Apa bedanya dengan Musa? Musa dijadikan Tuhan untuk Firaun. Apakah Firaun angkatan baik? Tidak. Firaun angkatan jahat. Tapi juga lupa nih Kristen yang satu dengan ortodok, di mana Yesus menjanjikan keselamatan untuk Kristen. Tidak pernah dikatakan, aku akan menyediakan tempat di rumah Bapakku bagi Kristen dengan ortodok. Nggak ada. Tetapi di Al-Quran jelas, yang mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Rasulku, Allah akan mencintai kalian dan menghapus dosa-dosanya. Jelas.
Tapi tunjukkan satu data sama saya, di mana di dalam Bible dikatakan, aku akan menyediakan tempat bagi Ortodok dan Kristen atau Mesianik atau Unitarian, Tritunggal atau Saksi Yehova atau Misionar. Intinya, di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen yang suka makan babi. Mana? Yesus itu pelaku hukum Taurat tidak makan babi, dia bersunat, Kristen tidak bersunat, terus makan babi. Yesus, jangan lupa, saya sudah tunjukkan data, Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba-domba, hanya untuk domba-domba. Saya tidak tahu Kristen ini paham nggak arti kata hanya. Hanya untuk domba-domba. Matius 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Bukan untuk Kristen Ortodok. Mesianik, bukan untuk Protestan. Poin pertanyaannya, saya butuh poin pertanyaannya. Saya sudah jawab, keselamatan yang dimaksud dari situ adalah apa? Selamat dari dosa-dosa. Ali Imran ayat 3, Al-Maidah ayat 13. Bukan, Tadi pertanyaan saya sudah kamu tentang bacakan sama kamu. bukan. Pertanyaan kamu tentang agama saya itu apa? Maksudnya biar fokus gitu. Tadi kan Aduh. gimana janji keselamatan. Nah, terus apa lagi? Dipotong. Kenapa dipotong? Dari tadi saya nggak ada potong kamu. Saya cuma bilang tadi saya minta satu ayat di mana Yesus menjanjikan Kristen Ortodok masuk surga. Potong saya. Itu tadi pertanyaan saya. Lah kenapa dipotong? Dari tadi kalian Ulang narasi lah. saya nggak potong. Ulanglah potong, ulang. Udah makanya pasang telinga, Agatha. Di mana Yesus menjanjikan Kristen Ortodok, tetapi kalau di dalam Al-Quran jelas yang mencintai Nabi masuk surga. Mencintai Nabi, mencintai Allah masuk surga. Surat Al-Maidah tadi saya sudah bacakan. Di mana Yesus menjanjikan Kristen Ortodok, Kristen Protestan, Katolik atau apapun yang berbau Kristen itu masuk surga di mana? Jangan saya dipotong tadi. Kasih waktu 5 menit, 1 menit untuk blender. Oke. Ya sudah, silakan. Oke, Iya, lanjut. Blender, nanti kau yang masuk setelah mereka, kau yang masuk. Lanjut. Potong dong. Udah. Ini Ya, silakan. kasih waktu Udah, 1 kalian menit. aja langsung, Silakan. lanjut aja, lanjut. Udah, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke ya, poinnya kita udah tahu ya, pertanyaannya di mana Tuhan Yesus ini ya. Silakan Tak, jawab aja dulu. Santai aja Tak ya. Oh, Nikmatin bukan, aja. maksud saya cuman satu itu aja pertanyaannya gitu. Satu aja pertanyaan. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, Silakan. baik ya. Ditanyakan di mana janji keselamatan ya? Janji keselamatan itu ada di dalam Filipi 3 ayat 10. Ayat 20 sampai 21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sana kita akan menantikan Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Nah, jadi janji keselamatan itu ada di Filipi 3 ayat 20. Lalu, apa kamu mau minta spesifik Ortodok atau Katolik atau apa? Jadi dengan adanya Ortodok atau Kristen itu membuktikan bahwa Yesus itu hanya diutus hanya untuk orang Kristen saja, tetapi tidak. Tetapi Yesus itu ya, dia adalah Allah, firman Allah yang diutus ke dunia. Firman Allah artinya dia adalah Allah. Ya, dia diutus ke dunia dan dia untuk segala bangsa. Makanya tidak ada narasi untuk Kristen aja, sama seperti kayak Mbak Nora tadi bilang ya. Untuk Islam, untuk umatnya Muhammad saja. Ini kan melihat bahwa ada teritorial di sini. Ada kekhususan saja yang selamat itu bukan untuk segala manusia, tetapi hanya untuk Islam saja. Tetapi dalam iman Kristen itu semua orang. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, ini perintah Tuhan Yesus kepada rasulnya. Artinya dia Tuhan, jelas dia adalah Tuhan, gitu ya. Bukan seperti Musa yang adalah utusan atau duta gitu, tetapi duta yang adalah manusia, tetapi dia adalah firman Allah. Firman Allah yang sudah pasti adalah Allah. Nah, dia mengutus nabi rasul-rasulnya. Bahkan yang mengutus nabi-nabi itu adalah Tuhan Yesus sebelum dia inkarnasi atau pra-inkarnasi, sebelum dia menjadi manusia. Nah, di situ dia memerintahkan, pergi dan jadikanlah semua bangsa. Berarti
Kristus ini bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk semua bangsa melalui para rasul. Karena memang seperti itu mekanismenya. Tuhan mengutus nabi, gitu kan. Jadi pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan semua orang yang dibaptis sudah pasti akan diselamatkan. Diselamatkan artinya itu tadi ya, masuk atau kembali ke kodrat semula penciptaan. Kejadian 1 ayat 28. Itulah keadaan selamat yang saya katakan tadi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau gambaran Allah adalah kudus, tidak berdosa, maka manusia itu tidak berdosa. Itu kondisi selamat. Ya, kalau Allah itu tidak mengalami kematian, maka manusia yang diciptakan pun tidak mengalami kematian. Itulah kondisi selamat. Ya. Lalu kalau Allah itu mulia, maka kondisi manusia pun mulia, tidak lagi hina. Makanya tadi di Filipi 3 ayat 20 dikatakan ya, ayat 21 dikatakan yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Kita ini sudah menjadi hina karena dosa tadi, karena ketidaktaatan tadi dari satu orang, yaitu Adam. Nah, itu penjelasan saya ya. Lalu kalau untuk tadi pertanyaan saya ya, kenapa ini ya, untuk pertanyaan saya tadi ya kan, katanya diampuni maka keluar dari neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah begini, kalau diampuni terus keluar dari neraka, mekanisme pengampunan itu kayak gimana? Keadilan dalam pengampunan itu seperti apa? Itu yang perlu saya pahami. Lalu ya, adakah yang benar-benar real yang sudah keluar dari neraka? Bagaimana cara mengeluarkan manusia ini dari neraka? Saya cuma mau tahu itu. Itu yang belum terjawab dari tadi. Silakan Bang MP, mungkin mau ada yang ditambahkan atau ditanya. Ya, Agatha sudah menjawab, dan saya kira ya mekanisme yang keluar dari neraka itu seperti surah Maryam ayat 71 itu. Tidak semua orang pasti, ya semua orang itu pasti masuk neraka, dicuci dulu, baru yang namanya dilemparkan. Nah, itu gimana mekanismenya seperti yang kata? Pertanyaannya seperti itu ya, Tak ya? Apa gimana? Pertanyaannya dari Maryam 1971. Jadi jangan diampuni cuman ngomong doang gitu, ampuni gitu. Nah, seperti apa teknisnya gitu loh. Dan seperti apa juga yang dimaksud keluar dari neraka. Itu sih. Apa cuman omong-omong doang atau masih janji atau belum terrealisasi atau apalah, wacana atau apa. Itu perlu diperjelas. Oke, ya saya kira itu. Dan kalau memang teman-teman muslim, ya saya kira kita berbeda surga. Jadi jangan pikir bahwa Allah Bapa itu Allah. Ya, saya kira itu pertanyaan dari Agatha. Silahkan ya untuk selanjutnya pada kalian. Ya, silakan Blender. Oke, belum mulai lu. Terima lu. Oke. Ya, jadi poinnya di sini adalah keselamatan menuju ke surga. Oke ya. Kalau masalah keselamatan, wah misalnya Robert masuk paret, selamat dia, selamat dari paret, kan gitu. Nah, sekarang kita bicara keselamatan menuju ke surga. Poin terakhir ke surga. Oke. Nah, kalau tadi Nora udah jelaskan, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendatangi surga dan mereka kekal dalamnya. Banyak dalil-dalil untuk menuju surga. Masalah tadi Agatha tanya, bagaimana? Dari awal waktu prolog saya jelaskan, kita diberikan free will oleh Tuhan. Oke? Kau lakukan apapun, semua ada ganjarannya. Kau lakukan maksiat, ada ganjarannya. Kau lakukan kebaikan, ada ganjarannya. Semua sama seperti di dunia ini. Ketika orang melakukan kesalahan, maka ditangkap dan dihukum. Setelah dihukum, bebas. Begitulah juga Islam. Tadi masalah Maryam, ayat selanjutnya dibaca. Semua tidak akan melewati Siratal Mustaqim. Ayat selanjutnya, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu dia, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan kekal dalamnya. Sama kayak di dunia ini. Ketika kita nanti diadili di sana, ternyata dosa kita lebih banyak, maka kita akan dimasukkan ke neraka. Oke, setelah hilang hukuman kita, baru masuk ke surga. Sama kayak di dunia ini, masuk penjara berapa tahun? 10 tahun, dihukum, keluar masuk bebas, sama. Nah, kalau dalil masalah surga, banyak kali dalil. Amr Imran 138, maka Allah memberi mereka pahala, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Kata kekal. An-Nisa 124,
barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Banyak kali dalilnya. Yang paling jelas adalah di surah Fussilat ayat 30. Sangat jelas itu. Surat Fussilat ayat 30. Allah katakan, siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan, maka akan menempati surga dan mereka kekal di dalamnya. Banyak kita dalil-dalil masalah surga. Nah, sekarang semua seandainya ada orang ateis nih, ateis, oke, dia ingin mendapatkan surga, pastilah dia akan membuka kitab masing-masing. Oke, dibukanya di Al-Quran, jelas sekali tertulis surga. Siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, mereka akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah jaminan Yesus menjamin Kristen masuk surga? Adakah dalilnya? Kalau tadi yang dikatakan si Agatha di Filipi 3 itu baca di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya di Filipi 4 nomor 2 itu ditujukan kepada Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir. Itu dia, ditujukan kepada mereka, bukan ke seluruhnya. Bukan ke seluruhnya. Kan di sini sahabat-sahabatku. Kalau misalnya menjanjikan, hei seluruh bangsa, hei seluruh manusia, ini enggak hanya untuk si Ite dan si Nide, orang lain. Jadi itu tidak masuk dalilnya. Kalau itu tidak masuk dalilnya, ya mungkin Norah mau lanjut Norah. Norah, Yaudah, mau lanjut. udah. Ayo Jadi sekarang kalau oke, jadi masalah dalilnya tidak ada ya. Sekali lagi ya, kalau dalil banyak. Barang siapa meninggal keadaan ia mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, niscaya masuk surga. Barang siapa bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka masuk surga. Dan sesungguhnya banyak kali dalil masuk surga. Bahkan di Fussilat itu sangat jelas, Fussilat 30. Siapa yang mengatakan meyakinin bahwasanya Allah itu Tuhan pencipta alam semesta, maka akan dijamin surga. Itu sangat jelas. Dalilnya jelas, secara eksplisit menjanjikan surga di Islam. Itu keselamatan ya. Makanya keselamatan kita menuju ke surga, karena kita meyakini Tuhan kita cuma satu. Kita meyakini Tuhan kita cuma satu. Pertanyaannya, Tuhan siapakah yang satu ini? Tuhan Kristenkah? Tuhan Islamkah? Ketika kita salah menuhankan, maka tempat kita neraka kekal selama-lamanya. Itu poinnya. Maka dari itu kita di sini mencari kebenaran, siapa Tuhan sebenar-benarnya, agar kita bisa selamat masuk surga, bukan selamat masuk paret, bukan. Ya, ada jelas dia. Konsep keselamatan itu apa? Selamat. Kalau Islam jelas tadi, selamat. Alright, lanjut. Oke, ini giliran kami lagi ya. Iya. Oke. Kasih bang. Iya. Oke ya, jadi ini belum les sih, sebentar. Iya. Saya dari tadi ya mendengar narasi dari Blender ini, entah dia ngomong keselamatan itu apa ya dengan pahala. Ini di mute dulu ya buat teman-teman Muslim supaya kita nggak ke distract. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, ya saya kira di dalam Islam itu tidak ada keselamatan, ya. Yang Anda janjikan itu, yang Allah janjikan itu tidak pernah keselamatan. Orang kalau selamat, teman-teman, ya cara berpikirnya begini. Orang kalau selamat, ada dia tenggelam, kemudian diselamatkan. Orang yang mau selamat, ada yang mau jatuh, diselamatkan. Itu konsep keselamatan. Manusia itu berdosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi rupa seorang hamba supaya kita dapat bersatu dengan Allah. Tetapi dalam Islam, bedanya tidak selamat. Anda ngomong tentang selamat-selamat jalan keselamatan ini, Anda hanya ngomong tentang keuntungan. Jadi kalau contoh lah ya, kalau teman-teman Muslim mengatakan bahwa kita punya Tuhan, siapa Tuhan kalian? Jelas kita tidak akan mengakui tentang Tuhan yang kalian punya itu. Karena kita lebih dulu mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang dengan jelas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia tidak menyatakan spesifik dari Kristen,
dari Katolik. Karena Tuhan kami itu cerdas. Dia tahu siapa itu Kristen, pengikut Kristus. Jadi tidak ngomong bahwa dia ini adalah agama Kristen. Dia ini adalah agama Yahudi. Tetapi barang siapa yang percaya kayak kepadanya, rasis ya, Bang, ya? dia tidak Rasis akan ya? binasa. Benar banget. Jadi apa yang disampaikan itu percaya kepadanya dan mengenal. Ibrani 5 ayat 12 ayat 11 sampai 14. Supaya kita mengetahui tentang asas-asas pernyataan Allah yang adalah kasih, kudus dan adil. Itulah kasih yang nyata. Kita ini mendapatkan keselamatan karena kasih. Dan ingat loh, teman-teman semua, Allah itu kasih. Makanya doa Bapa kami di surga mengatakan apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Dia mau kita hidup seperti di surga, bukan hidup seperti yang ada di bumi ini. Ya, di surga itu apa ajarannya? Kasih. Kalau kita semua mengasihi, maka tidak ada lagi nafsu. Tidak ada lagi yang namanya keselamatan itu, bukan lagi yang namanya kawin, kawin dan kawin. Sama seperti dalam surah An-Naba ayat 33. Ya. Kalau di situ wakawa iba atraban, itulah keuntungan. Itu bukan selamat. Kalian seperti jualan surga. Islam itu seperti jualan surga. Hei, kau bawa agama Islam Muhammad, kau akan dapat bidadari. Kau akan dapat 72 bidadari yang akan mendukungmu di sana. Dan apa yang kalian lakukan? Dan Allah sediakan pula kenikmatan seksual bagi mereka yang masuk kerajaan. Ke dalam berbagi ya, Bang, ya? Ini An-Naba Bagi ya. 33. Silakan. Bagi ya. Nah, oke, saya lanjutkan ini. Nanti saya yang bertanya ya. Siap. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah, adakah jaminan orang Kristen itu masuk surga? Ada. Itu di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 ya. Dikatakan seperti ini. Ya. Di dalam Dia, di dalam Yesus juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia juga kamu ketika percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keselamatan itu, ya, memperoleh penebusan itu yang menjadikan kita milik Allah untuk memujinya. Jadi ada jaminannya, yaitu Roh Kudus melalui sakramen Krisma. Tadi Bang, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua pertanyaannya, Tuhan siapa yang satu ini? Jelas dong, siapa lagi kalau nggak bukan Tuhan Yesus? Tuhan satu-satunya di dunia ini, Tuhan yang ada, Tuhan yang wujud, Tuhan yang menyatakan kemuliaannya, Tuhan yang menyatakan kuasanya di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus dengan begitu banyak saksi mata di hadapan bangsa Israel. Kami tidak melihat ada Tuhan lain selain Tuhan yang dinarasikan seseorang yang tidak ada, yang tidak nyata, dan tidak relevan dengan apa yang dia narasikan. Nah itu, ya sudah pasti Tuhan Yesus di dunia ini. Saya tidak melihat lagi ada Tuhan yang ada. Karena percuma Tuhan itu dikatakan maha-maha kalau tidak ada. Itu dia. Silakan, Bang. Kosong gitu ya. Sebentar. Oke, yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin udah Bang, itu aja tadi. Itu aja. Udah, nggak sedikit aja. Nggak sempet. Nanti kita naruh ini lagi. Jadi, ya satu detik aja, bentar aja. Aku minta gini abis ini nanti tolong pakai data ya bicara ya. Jangan pakai data, Robert ya, pakai data. Lanjut. Jangan pakai congor. Udah. Loh, kita dari tadi sebut ayat, kau ini sakit. Enggak, ya pakai data, jangan pakai congor. Aku bagian ngejelasin soalnya tadi data dari Data aku. dong, di mana katanya 72 bidadari itu tunjukkan data. Kalau saya punya data, di mana Tuhan kamu mengingini 32 perawan ada. Bilangan 31 kamu baca mengenai jarahan. 32 perempuan perawan upeti bagi Tuhan untuk apa? Tuhan kamu menghukum Raja Daud dengan cara apa? Mengambil istri-istrinya diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrinya. Itu untuk apa? Jangan lupa, Tuhan kalian di dalam perjanjian lama, jangan lupa, sebenarnya perjanjian lama ini Tuhan siapa? Yesus atau bukan? Karena Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti Yesus andil di dalam perjanjian lama, yang di mana ternyata Tuhan kamu suka membun-bun.
kawan. Tuhan membun-bun perempuan, anak-anak yang menyusui, binatang hewan ternak pun juga dibun-bun. Ini apa kerjaan Tuhan kayak gitu? Ya, kalian kalau katakan di surga akan disediakan bidadari, herannya begini. Kalau di surga disediakan bidadari, pasti bidadari itu cantik. Hei, mata pisau, kalau kau melihat perempuan yang montok, seksi, cantik, gak mungkin gak tergiur kau. Tapi herannya, Tuhan kamu menjanjikan Matius 21:31, perempuan pelacur duluan masuk surga. Kalau di Islam tidak ada, hei perempuan pelacur bertobat duluan masuk surga ya, nggak ada. Ada. Yang namanya dosa kamu kerjakan akan dihukum tetap di neraka. Apakah kekal neraka? Tidak. Umat muslim ketika berbuat dosa selagi dia tidak menyekutukan Tuhan, makanya jangan lupa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tuhan perjanjian lama mengatakan engkau tidak akan dapat hidup memandang wajahku. Beda di dalam perjanjian baru. Tuhan yang mengambil rupa manusia, ternyata Tuhannya ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan tangannya dilubangi. Kalau katanya mereka, untuk apa Allah itu maha kuasa tetapi tidak terlihat? Untuk apa ada Tuhan yang mengambil rupa manusia, ternyata dia dicambuk, diludahin, ditampar? Dia tidak mau punya Tuhan dipampang, tidak berkolor. Mau. Mending ya, si Ferdi Sambo, dia kasus terpidana, terdakwa, pembunuhan, tidak pernah ada yang berani meludahin dia. Rozi, tidak ada yang pernah menampar dia. Ya, ini ada Tuhan mengambil rupa manusia, menyelamatkan, ternyata dia metong. Dia mengaku sebagai algojo, ataupun dia Tuhan juru selamat Nora. Dia Tuhan juru selamat Nora, ternyata dia mati digebukin. Dia haus saja, yang dikasih apa? Bukannya air putih, malahan anggur asam dicocol bunga karang. Tuhan apa Tuhan-Tuhanan, Agatha? Kau saja tidak pernah mengatakan saya diludahin, saya dicambuk. Ini ada Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan itu memiliki sifat Maha Kuasa ya. Tapi herannya ada Tuhan keluar dari lubang kelamin tapi dituhankan. Saya yang keluar dari lubang kelamin itu manusia. Setahu saya binatang pun melahirkan, keluar dari lubang kelamin tetap binatang. Ini ada manusia keluar dari lubang kelamin kok dituhankan. Apa ini? Apa hebatnya Tuhan keluar dari lubang kelamin? Lubang kelamin itu fungsinya mengeluarkan kotoran, mengeluarkan najis, darah najis untuk perempuan. Jangan mengeluarkan Tuhan. Tuhan kalau sudah besar, umur 33 tahun, dia ditampar, dicambuk, diludahin, baru terus katanya, itulah kuasa Tuhan kami. Pret! Ya, kamu baca juga Wahyu 19 nomor berapa tuh? Wahyu 19 nomor 7. Perkawinan anak domba. Siap-siap kalian untuk berkawin dengan anak domba. Jangan lupa. Ya, mohon siapkan di mana kau mata pisau, bagian belakang hanya ada lubang. Ya, jangan lupa Wahyu 19 nomor 7 di situ dikatakan perkawinan, wedding. Kalian cari originalnya, jangan ngeles. Ya. Jadi ini Sebentar dulu Bender. Kau mengatakan Tuhan kau maha kuasa. Untuk apa maha kuasa? Untuk apa Tuhan digelar maha suci kalau keluar dari lubang kelamin? Apa maha kuasa ketika dia ditampar? Dia katakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya tadi sudah katakan di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi ortodok, bagi Kristen pemakan babi. Yesus saja tidak makan babi. Kalian bukan pengikut Kristus, tapi kalian penyembah manusia yang tidak bersempak. Selesai dari saya. Oke ya, kita santai lah Agatha ya, biar manusia yang tak berilmu orang bisa menilai. Ini Bang, kita jangan menurunkan kualitas kita dalam menjawab pertanyaan. Betul. Nah, jadi kita nggak usah terpancing. Tetap santai. Karena Oke, lanjut. Silakan jawab. Di dalam diskusi itu kan ada adab ya. Saya belum menerima jawaban ya tadi ya. Tadi bawa narasi free will yang pertama ya, Bapak yang sebelah sana tadi ya. Free will itu ganjarannya apa sih Pak? Dan kenapa semua orang harus melewati Siratal Mustaqim? Jadi gimana sih Tuhan ini sebenarnya dia menyelamatkan atau Siratal Mustaqim ini yang menyelamatkan? Lalu ya, apa timbangannya gitu loh? Kalau misalnya dosanya 10, terus dengan apa supaya itu dapat keluar dari neraka?
apa timbangan apa yang dipakai gitu loh. Saya masih belum nemu. Kalau dosanya bisa 10, terus apa kebaikan 10, terus di mana letak keadilannya? Gitu. Saya nggak melihat letak keadilannya. Lalu bagaimana dengan keadilan terhadap orang yang menjadi korban? Nah itu dicatat pertanyaan saya biar dijawab. Karena dari tadi ini nggak nemu jawaban ya. Lalu apa? Tadi kan dia bilang ya, Tuhan itu keluar dari kelamin ya. Nah, bagaimana dengan kamu mengatakan Tuhan kamu itu tidak keluar dari mulutmu yang kotor, yang mungkin juga kamu dengan main kelamin juga kan gitu, dan dengan mulut yang sama kamu mengucapkan nama Allah, ya kan, keluar dari mulutmu yang juga ya mungkin ya ada adegan kelamin juga dengan mulutmu. Saya nggak tahu, ya kan? Ya kita contoh ya. Karena begini Kak, kalau kamu bilang ya percuma Tuhanmu begini ditampar, digebukin, ada syarat ya, bukan syarat lah ya. Kalau dikatakan Tuhan itu harus ada dulu. Nah, adanya Tuhan kamu itu apa? Seperti apa realita dia atau eksistensi dia gitu loh. Saya butuh jawaban itu. Kalau ada apa adanya dia, itu kamu harus jawab. Jawab dengan sesuai dengan keimanan kamu, atau kalau ada dalil ya yang mengatakan Allah ada. Nah, itu boleh ditampilkan. Gitu ya. Lalu saya akan menjawab nih, Bang ya. Allah menghukum Raja Daud, ya iya, dia itu mengancam. Nah, kalau tidak bertobat, ganjarannya akan diambil. Karena hukum Taurat itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu, silakan Bang Empin, lanjutin. Kalau mau ditambahin. Ya, saya kira Agatha sudah sangat menjawab dengan jelas. Jadi kekristenan itu kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan Allah datang sebagai manusia, firman yang menjadi manusia itu memang tujuannya untuk menyelamatkan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Tetapi dia tidak yang namanya mati terus. Sama seperti Muhammad. Muhammad mati selamanya. Kalian ngikutin orang mati. Nabi yang kekasih Allah saja, setelah nabimu mati, Allahmu tidak pernah ada lagi sampai hari ini. Allahmu bobok terus. Di mana dia? Sahabat yang tinggal menyampaikan apa yang dikatakan Nabi. Sahabat hanya melanjutkan apa yang dikatakan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nih contohnya nih. Kalian itu cari keuntungan. Surga miskin namanya. Kalau kalian lihat ya. Nih saya kasih tahu kalian. Surga miskin. Dan kami tidak butuh surga miskin seperti ini. Dalam Sunan Ibnu Majah 4328. Ya, ini yang Allah mau janjikan surga miskin. Tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Jalla akan menikahkan dengan 72 istri. Nora, kau jadi Islam, katanya kau itu Kristen, jadi Islam, kau milih untuk jadi bidadari untuk dikewe-kewe di sana. Gitu, Nora. Jadi kau lihat ini supaya kau tahu, ini dalil, saya hanya kasih tahu kau. Kau lihat, ya. Kau pergi dari sana apa keuntunganmu? Masuk di dalam kekristenan, kemudian kau keluar dari kekristenan, kau dapat jadi bidadari seperti ini, kau mau? Bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Ya, penduduk neraka, ya. Kau sekarang saya tanya kau, kalian berdua nih ya. Kalian berdua, saya tanya nih. Kalian dapat keselamatan itu, apa yang didapatkan? Hasilnya apa? Kalau kita mendapatkan keselamatan, kita memuliakan, memuji Tuhan sama seperti malaikat. Ya, karena kita sudah selamat. Jadi kita itu tidak yang namanya kawin. Kau, apa yang didapatkan kau Nora, ya, apalagi khusus perempuan kau, kebetulan ada kau nih Nora. Apa yang kau dapatkan di surga kau? Keselamatan seperti apa? Silakan kau jawab. Ya, silakan. Ulang. Lanjut. Nanti blender Mulai. terakhir ya. Iya. Blender kamu terakhir. Oke.
Ini si mata pisau, mata dajjal entah mata pisau ya. Baca hadis itu sampai habis ya. Sanadnya bagaimana, terus itu dia punya perawinya bagaimana, itu harus jelas. Pikir ini hadis Al-Quran seperti Bible terjemahan. Cuma bilang norak kewek. Hey, kalian di dunia itu kewek-kewek, di surga kalian pikir Wahyu 19 nomor 7 nggak dikewek-kewek? Saya sudah katakan Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba itu baca originalnya baca. Perempuan pengantin di situ merujuk kepada gune, perempuan asli. Perkawinan itu merujuk kepada wedding, jangan lupa original. Ini bani terjemahan, inilah saya bilang. Terus Agatha mengatakan, Nora, Tuhan kami, keluar dari selangkangan mulut kamu yang begini. Hey, kau punya Tuhan kalau kau memang keluar dari selangkangan, ya selangkangan. Tuhan apa yang keluar dari selangkangan? Tuhannya Musa emang kau pikir keluar dari selangkangan? Kau pikir Tuhannya Musa itu kelihatan? Apa dikatakan di dalam kitabnya Musa? Tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku, sebab yang memandang wajahku itu akan mati. Tiba di Kristen yang memandang wajah Tuhan, Tuhannya yang mati. Sebelum Tuhannya mati, Tuhannya ditelanjangi dulu. Tuhan apa yang ditampakkan dengan apanya? Dengan 2 buah biji itu. Tuhan apa kayak gitu? Mending ya, dengar. Mending kalau dikatakan, mending Tuhan saya tidak kelihatan daripada Tuhan saya dipermalukan seperti itu, Agatha. Anak saya saja, jangan anak saya. Bapak kau atau emak kau saja meninggal, itu pasti dikasih apa? Kebaya, dikasih jas, ya kan? Tuhan digebukin, malah ditelanjangin, udah menyelamatkan. Ini. Kalian merayakan setiap tahun kematian Tuhan, tetapi kalian lupa kematian Tuhan kalian itu sangat hina. Lebih bagus Tuhan yang tidak kelihatan, tidak dihinakan. Lucu. Terus si mata pisau, kalian katanya di surga nanti akan beribadah. Hei, kalian kalau di dunia itu tidak ada keadilan Tuhan kalian. Kenapa? Sudahlah kalian mati muda, tidak pernah menikah. Terus keadilannya dari mana? Hanya beribadah terus. Tiba di dunia tidak beribadah, malas ke gereja, tidak ada perintah ke gereja. Terus di surga nanti beribadah terus seperti malaikat. Baca kalian kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu terjadi peperangan di sorga. Di mana di situ katanya kalian akan beribadah. Tuhan kalian. Jangan kau mengatakan hanya Tuhan Yesus, Tuhan kalian. Ya, jangan kau lupa perjanjian lama, Tuhan kalian tukang bun-bun. Kalau saya tanya Agatha, apa keadilan Tuhan kau? Kaumnya Nabi Nuh dimusnahkan, kaumnya Nabi Lut dimusnahkan. Tiba-tiba datang Yesus menebus dosa. Apakah sekarang terjamin manusia Kristen tidak berbuat dosa? Ada juga kok pendeta-pendeta yang ujung-ujungnya mencabuli 14 jemaatnya. Itu bagaimana? Terjadi banyak pelecehan di luar negeri sana yang dilakukan oleh pastor. Bahkan LGBT aja sudah disahkan oleh oleh siapa tuh? Paus. Kita 2023 Pak Uskup Fransiskus mensahkan perkawinan LGBT. Gila. Aduh. Oh my God. LGBT dilegalkan. Ini ajaran siapa? Ajaran Kristus atau ajaran siapa saya jual? Oh my God. Silakan blender, masuk blender. Ya, cuman aku sedikit aja. Dari tadi poin kita bicara selamat surga. Gini aja lah. Coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus menjamin Kristen masuk surga. Udah itu aja, ya. Apabila bisa kalian tunjukkan, baptis aku hari ini juga. Cepat, baptis, tunjukkan dalil secara letterlet ya. Di mana Yesus bisa menjamin masuk surga secara letterlet tertulis sama seperti di Islam, maka aku siap dibaptis. Lanjut, ayo baptis, dan bawa juga letterlet. Dulu. Kalau dia katakan Tuhan kita rasis, Matius 15:24, aku diutus hanya. Itu aja ya. Itu aja teman-teman ya. Langsung poinnya aja langsung ya. Langsung poinnya ya, tertulis ya, sama kayak ini. Maka Allah, salah satunya ya, yang meyakinin Allah maka dijamin masuk surga. Kalau ada
Dalil ya, lanjut aja dalil. Mana dalilnya? Kalau ada pindah ke Kristen. Lanjut. Kalau di surga tidak ada kawin mengawin, apa fungsi cepet mereka dengan titiknya sih? Dihilangkan aja tukang. Dihilangkan. Bang MP mungkin mau menjawab, silakan Bang MP. Kita nggak dijawab ya Bang dari tadi pertanyaannya udah berapa sesi Iya. ya? Jadi kalau kapasitas Nora dan Blender ini hanya teriak-teriak aja. Mereka ngomong tentang yang namanya LGBT. Jangan ketawa dong. Tolong di mute ya. Kalian Tolong mute, katanya di ya. mute. Bukan di mute. Oke. Ya Kak, kalian mute dong. Kok kita nggak pernah ganggu kalian ketawa ketiwi lagi, ini susah ini kalau kayak gini. Saya pikir kalian mute dari ini. sana. Lanjut. Ya, jadi gini. Kalau kita yang namanya di dalam kekristenan, kau pikir bahwa kita itu ada yang namanya LGBT, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, ya dengan jelas dikatakan bahwa nih ya. Itu yang pertama, kita tidak mengenal yang namanya LGTV. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul yang tukang kawin sama bocil itu tidak akan masuk kerajaan surga. Penyembah berhala yang sembah batu tidak akan masuk kerajaan Allah. Pezina, banci, pemburit, ya. Kemudian pencuri, penipu, pemabuk, pemfitnah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kau yang tukang kawin sama bocil, tukang kawin yang sembah batu tidak akan masuk kerajaan surga kami. Apalagi yang hanya mikir kawin. Oke Bang. Lihat sana kawin, lihat perempuan Oke, bocil Bang, kawin. Silakan. Kita jangan menyia-nyiakan waktu. Oke. Itu jawaban saya itu pertanyaan saya nggak dijawab ya. Apa timbangan apa supaya kalian masuk surga kan katanya tadi kan. Bang Mata bisa cari ini Bang, hadis Bang. Hadis riwayat Muslim 4969 ya. Apa jaminannya? Ya, di sini dikatakan ya, bisa dibukakan Bang, tampilkan layarnya ya, Abang bantu ya di sini ya. Telah menceritakan ya. Rasulullah pernah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap seorang muslim. Kemudian Allah taala berkata, "Inilah penebusmu dari api neraka." Ini gimana? Bagaimana dengan hadis ini, boleh ya itu dia ya. Nah itu, tolong dong bang siapa namanya ini, kamu nih nggak ada jawaban, kalian tuh nggak jawab dari tadi, ya apa timbangan apa keadilan yang seperti apa gitu loh. Terus kenapa harus menggunakan sirotol mustaqim? Jadi Allah menyelamatkan atau sirotol mustaqim yang menyelamatkan kamu atau Yahudi atau Nasrani yang menyelamatkan kamu? Ini tolong dong dijawab. Saya dari tadi nggak mendapatkan jawaban apapun. Tadi kalau kamu tanya jaminan tadi di Efesus 1 Bang ayat 13 sampai 14 dicatat Bang, makanya next ya Nora dan siapa catat itu ayat-ayat saya gitu loh. Jadi apa jaminan kalian itu apa? Apakah setelah kalian mampu bermain sirkus melewati sirotol mustaqim atau Yahudi dan Nasrani tadi, atau sebenarnya Allah apa sih? Saya belum menemukan. Silakan Bang Oke. Saya mungkin mau menambahkan. Saya lanjut ya. Dan kalau mereka bilang bahwa kita tuh di surga akan ada kawin-mawin, ya ingat kalau pengantin itu bukan berarti kau hanya berpikir tentang kawin aja. Jangan otak kalian itu sama seperti Nabi kau kawin dengan banyak orang, dengan istri sampai 13, kau pikir bahwa perkawinan di dalam Kristen itu hanya tentang kawin dan kawin aja. Ya, perkawinan itu adalah menyatukan dua kepala, dua keluarga. Artinya kita bersatu dengan Allah. Dan kalau untuk kawin-kawin, Tuhan Yesus sudah menjawab di dalam Matius 22 ayat 29 dan 30. Ya, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kau tahu malaikat di surga itu tidak kawin. Jangan kau pikir bahwa kau kawin di surga, kau sampai di surga, terus Allahmu, malaikat pasti protes dong. Loh Allah, kita ini di sini bersama malaikat, tiba-tiba si Islam datang dari bawah langsung kawin. Itu kan tidak masuk akal. Makanya ku tanya kau, ketika waktu kau jalan ke surga sana sampai ke surga Allahmu,
itu pertanyaan-pertanyaan kalian itu nggak dijawab sama sekali. 72 istri, Nora, ketika kau berantri, papamu sedang kawin, nenekmu sedang kawin, itu gimana? Pertanyaan saya, pertanyaan kami itu tolong dijawab. Kenapa? Apa menjadi dasarnya? Dan kalian itu apa yang didapatkan ketika waktu di surga nanti? Apakah benar dapat 72 bidadari atau tidak? Kami tidak butuh yang namanya surga miskin. Orang kaya hanya dapat bidadari di dunia ini pun juga bisa. Ngapain kami harus dapat kawin-kawin di surga? Makanya itu disebut surga miskin. Ya, silakan dijawab. Ya. Tadi sudah terima dulu, terima udah. Oke. Tadi hadis yang dibawa soal 72 bidadari, tolong saya minta baca sanadnya ya. Dia terus apakah lemah atau memang kuat ya? Mereka gini, saya nggak apa-apa kalau Kristen tidak menerima soal kawin. Orang Tuhannya aja 33 tahun punya kelamin tidak difungsikan. Nora, Yesus itu datang sebagai kemanusiaannya. Kemanusiaan 100%, ketuhanan 100%. Kemanusiaan 100% alias Yesus itu manusia yang sempurna. Ya kan? Kalau manusia sempurna punya kelamin. Kalau kelaminnya tidak bisa difungsikan, potong tuh barang. Hanya mereka tidak ada mereka kenapa selalu menyinggung soal kawin. Tapi mereka lupa. Kenapa? Bagaimana mereka mau menyinggung kawin? Tuhannya aja punya kelamin tidak difungsikan. Terus mereka hidup di surga seperti malaikat. Hei, kau kalau di surga itu cepet dengan titik gunanya. Kau pikir kalian di surga itu kalian itu seperti malaikat, bukan berarti kalian malaikat. Kalian akan dibangkitkan naik ke surga katanya dengan tubuh kemuliaan, berarti lengkap. Ada jasad kalian, ada kelamin. Hei, kalau misalnya seperti itu, potong itu titik, tutup itu cepet, Agatha. Fungsinya kalian punya kelamin. Saya sudah bilang Wahyu 19 nomor 7, kenapa kalian nggak bedah? Terus hadis yang kau katakan, Yahudi dengan Nasrani sebagai penggantinya. Betul. Karena Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, terus Nasrani mengatakan Isa putra Allah, mereka akan ditempatkan di neraka jahanam. Betul. Jadi apa fungsinya neraka dengan surga? Neraka itu fungsinya untuk orang-orang kufur, orang-orang kafir yang menyekutukan Allah kayak kalian. Ya? Nah, yang diselamatkan nanti siapa? Umat muslim. Selagi dia beriman kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, akan dimasukkan ke surganya Allah. Itu betul. Itu sekedar minta data. Di mana datanya Kristen dijanjikan selamat? Kalian bukan pengikut Kristus, kalian penyembah Kristus. Kalian pengikut Kristus, setidaknya mayoritas Kristen tidak makan babi. Ini babi dihalalkan, sementara di Imamat 11 diharamkan makan babi. Yesus bersunat di dalam Lukas 2, datang Kristen tidak bersunat. Giliran Kristen bersunat, apa kata si Paulus? Orang yang menyunatkan dirinya Kristus itu sia-sia bagimu. Ya kan? Terus dia baca di Korintus, Nora kami LGBT bla bla bla. Hei, baca itu 1 Korintus 1 nomor 1 juga. Mata pisau apa dikatakan? Itu surat Paulus untuk jemaat di Korintus. Tahu di Indonesia jangan pede kok make suratnya Paulus. Dia kalau pede pakai suratnya Paulus, tanya sama si Paulus. Galatia 3 nomor 11, kenapa hukum Taurat dikutuk? Tanya sama si Paulus, kenapa Galatia 3 nomor 13, kenapa Tuhan kau itu dikutuk? Di dalam Islam yang dikutuk itu setan, bukan Tuhan. Saya bilang, apapun kalian mengatakan surganya Islam, tidak kawin mengawin, saya tidak heran. Karena apa? Diberikan bidadari, kalian ternyata Yesus menjanjikan perempuan pelacur masuk surga. Dikasih bidadari. Ternyata Tuhan juga, Yesus menjanjikan perempuan lonte duluan masuk surga. Nah, itu jangan lupa, mata pisau, perempuan lonte masuk surga duluan, mendahului kamu. Jadi kalau ada perempuan lonte, dia bertobat, dia duluan masuk surga. Jawab soal timbangan. Ya, masalah tadi aku tidak ada ya. Inilah
Kristen ini kuasa masuk neraka karena bahasa Indonesia ya. Aku kan nggak ada ngomong timbangan. Mana ada ngomong timbangan? Segala sesuatu di pengadilan akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan mana lebih banyak, dosa atau pahala. Itu loh, itu semua dinilai. Nggak ada ngomong timbangan ya, nggak ada. Jadi siapa yang banyak dosa itu dimasuk neraka. Itu poinnya. Simple kok, nggak sulit, nggak sulit. Jadi habis ini tolong ya, mana dalilnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Udah, itu kita minta. Kalau nggak ada kita ribut. Kalau nggak ada kita ribut. Itu aja ya. Kalau nggak ada kami potong. Kalau nggak ada dalilnya kami minta. Mana dalilnya? Yesus menjamin Kristen masuk surga. Kami sudah menunjukkan dalil. Kalau tidak ada kita ribut. Ya, jangan panjang-panjang lagi nanti. Oke? Silakan. Biar jangan panjang. Biar nggak panjang kita, ya kan? Biar nggak panjang, ya kan? Kalau Islam udah jelas ya, itu minta dalilnya. Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga. Itu aja. Dari Lanjut. tadi ayat itu udah dikasih Efesus dibaca, Bapak. Apa isinya? Efesus. Aduh, Makanya dibaca, Pak, di cross check saya sudah tadi udah baca. Udah, Oke, ini lanjut dulu. Biarin Pak. lanjut dulu. Oke, ini kita bikin lagi, Santai Pak. aja. Oke. Oke. Oke ya. Ya, mau duluan, Pak. Oke. Silakan. Ya, ini lagi-lagi tuh nggak dijawab. Tadi katanya pahala dikumpulin, udah dikumpulin, ternyata yang nebus Nasrani dan Yahudi. Jadi kerja Tuhanmu apaan? Kagak ada gunanya. Ini Tuhan kan jadi katanya kan Tuhan kami menyelamatkan. Ternyata Yahudi dan Nasrani. Berarti Yahudi dan Nasrani jadi Tuhan. Tuhannya nggak ada gunanya, Makanya itu. kagak kepake kayak ibarat batu gitu ya Bang ya. Dianggurin aja, diantepin aja di situ. Yang kerja Yahudi dan Nasrani Makanya. dihiain lagi Bang. Oh, Kemudian miris. Allah jangan-jangan waktu-waktu mereka naik ke di sana nanti tugas Allah hanya seperti yang di dalam An-Naba 33 gitu. Ya. Jadi kalau kau bilang di dalam hal yang namanya tadi ya saya jawab sedikit ya Taya terkait dengan surah Sunan Ibnu Majah 4328 ya, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'anmu di dalam An-Naba 33 Nora. Jadi jangan malu ketika kau di dalam surga nanti, jangan kau bantah. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Kau di surga, kau lagi kewe-kewe, kau juga blender, di surga lagi kewe-kewe, Allahmu ngapain? Kalau memang kau pertanyaan-pertanyaan kami itu terlalu susah, saya tanya kalian gampang aja deh. Apa yang Allahmu lakukan ketika kalian kewe-kewe di surga? Nora lagi antrian, si blender lagi hantam 72 bidadari, lagi minta, ayo lanjut. Selanjutnya berapa lagi? Nah, Allahmu ngapain? Saya tanya, Allahmu ketika waktu kalian kawin-kawin di surga dengan bidadari, kau Nora jadi bidadari pun urutan berapa saya nggak tahu. Allahmu ngapain? Itu pertanyaan saya. Kalau memang kalian susah menjawab apa yang kami tanyakan. Ini Silakan. ya aku bacakan Efesus 1 ya. Ini tadi sebenarnya udah dijawab berkali-kali, telinga mungkin nggak nyimak ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, di dalam dia, di dalam Yesus ya, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam dia juga kamu ketika percaya dimateraikan, bahkan pakai materai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan Amen. bagian kita sampai menerima penebusan itu yang menjadikan kita sebagai milik Allah untuk memujinya. Lalu ya, saya ini sedikit menjawab ya. Tuhan keluar dari selangkangan. Saya mau menjawab aja nih Bang. Tuhan itu adalah terang. Tuhan adalah kasih. Nah, Tuhan itu bukan keluar dari selangkangan. Kodrat kemanusiaan Yesus itulah yang lahir dari perawan Maria. Dan apakah keluar dari ciptaan Adam, itu semua mengalami repetisi melalui kelahiran. Mohon ya ditambah lagi ya literasinya, edukasinya itu ya. Nah itu ya. Tapi dalam kodrat keilahiannya dia itu adalah terang. Dan terang itu tidak akan bisa dikontaminasi oleh apapun. Karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah terang.
Dan Yesus itu tidak pernah dikatakan dia disalib dalam keadaannya sebagai ilahi, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia. Dipukul, diludahi, atau apapun, itu adalah hal yang tidak menjijikkan, karena itu bukan bagian dari dosa. Tetapi yang melakukan dosa, itulah hal yang sebenarnya hina dan menjijikkan di hadapan Allah. Kalau kita mau belajar jujur, ya, secara rohani, ya, itu tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menjawab Betul. juga tentang Wahyu 19 ayat 27. Tadi seperti yang Bang MP udah dikatakan ya, dijawab itu di dalam Matius dikatakan tidak ada kawin mengawin. Yang dimaksud perjamuan kawin sama anak domba, namanya anak domba. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya alegoris dan itu tidak secara letterlek Betul. dimaknai sebagai laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan Dan- suami istri. Silakan, Bang. Tidak ada dalam kitab kami mengabarkan untuk kita akan kawin-kawin seperti kalian. Jangan kalian cari remis ketika waktu kalian sibuk dengan kawin-kawin. Kami tidak seperti itu. Kita punya Allah yang berbeda. Dan jangan kau paksakan bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, dia harus memakai yang namanya titiknya untuk kawin-kawin. Seperti yang dilakukan nabimu. Lihat, engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus gak kayak gitu. Tuhan kami datang untuk mengajarkan kebenaran dan hidup, bukan untuk kawin-kawin dan kawin. Silakan. Sedikit bang. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, keselamatan itu adalah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kodrat Allah itu tidak kawin, ya kami juga tidak kawin. Itu keselamatan. Sebagaimana Allah tidak kawin, kudus, tidak berdosa, tidak mati, itulah kondisi keselamatan. Ini satu sesi ya. Aku Nora ya, bentar ya. Enggak, jangan. Nanti hilang. Nanti hilang dari pikiran saya. Efesus ya. Surat ini surat cintanya. Surat cintanya si Paulus. Ini firman Tuhan apa surat cinta? Satu surat ini daripada Paulus yang menjadi rasul Kristus Yesus karena kehendak Allah. Surat ini ditujukan kepada umat Allah di Indonesia. Surat cinta kepada umat di Efesus. Diklaim kepada umat Indonesia. Terus ya itu saja. Sebenarnya kalau kalian mau ngotot apapun ya silakan. Saya mengirimkan surat cinta saya kepada kekasih saya yang di Aceh tiba-tiba diklaim sama orang Jawa. Kan bingung. Oke. Wahyu 19 nomor 7. Saya balikan dulu kamera saya. Itu alegoris Nora, mau alegoros, baca dia punya. Aduh, nggak kelihatan kalau udah kayak begini. Aduh, jangan dulu. Aduh, inilah kalau sudah apa nih. Wahyu 19 nomor 7. Ya. Marilah kita bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan. Ini alegoris Nora. Di sini artinya gamos. Gamos itu artinya apa? Wedding. Marriage, pernikahan, perkawinan. Oke, terus pengantinnya itu merujuk siapa? Itu kami Nora, kami akan dikumpulkan. Agatha, kau siap juga. Mata pisau kau siap juga gitu. Itu pengantin merujuk kepada Gune. Gune itu artinya perempuan, istrinya, istri seorang perempuan. Ya siap-siap aja lah kalian di situ ya. Tapi jangan kalian bilang alegoris semua alegeres ya. Kalau alegoris tidak mungkin. Asli originalnya itu adalah perempuan. Kenapa kalian bilang alegeres? Saya bingung ini kitab. Kenapa kebanyakan perumpamaannya daripada firman Tuhannya? Datang ada firman Tuhan, datang ada surat. Surat itu dikatakan firman Tuhan. Surat dari Paulus untuk jemaat tercintanya di Efesus, untuk jemaat tercintanya di Korintus, surat kok firman Tuhan. Tadi sudah dikatakan ya, kalau kalian mengatakan tidak seperti Nabi kalian menggauli, jangan lupa silsilah Yesus sampai ke atas Daud itu berzina. Yang tidak berzina dengan Batseba tidak ada Tuhan kalian. Dan jangan lupa Agatha, Tuhan kalian itu di dalam perjanjian lama tukang bunuh. Bilangan 31 kamu baca mulai dari 35 sampai 40, Tuhan kamu mengumpulkan 32.000 perawan, 16.000-nya disediakan untuk tentara yang keluar berperang. Ini mucikari apa germo? 32.000
ribu perempuan perawat, 16 ribunya untuk tentara yang keluar berperang. Karena Tuhan kamu memerintahkan, kumpulkanlah jarahan berupa rampasan, berupa manusia. Tuhan kamu memerintah kepada Musa mengumpulkan 32 ribu perawan, 16 ribunya untuk tentara. Ini germo apa mucikari? Nah, kalau Tuhan keluar dari selangkangan itu tidak paten. Tidak keren Tuhan keluar dari lubang kima. Kodratnya sebagai manusia. Makanya saya bilang kalau kodratnya sebagai manusia itu titik fungsinya untuk apa? Enggak, tadi Agatha mengatakan Filipi ya. Di Efesus ya, Efesus 13. Itu tidak ada kata surga. Enggak ada. Bandingkan dengan di Islam. Islam sangat jelas. Di Fusilat nomor 30. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surga, maka Allah memberikan pahala, yaitu surga yang mengalir. Terus kemudian barang siapa mengerjakan amal soleh laki-laki perempuan, mereka akan mendapatkan surga. Efesus nggak ada kata surga. Roh Kudus ngapain Roh Kudus? Blender, lupa aku blender. Matius 21, Matius 21:31. Sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur akan mendahului. Duluan kan? Itu dia. Bisa suruh emak kau, saudara kau perempuan, Agatha, melonte dulu kalian, bertobat masuk surga itu. Nah, itu dia. Justru Kristen Mendahului, masuk melonte dulu kalian. iya, Matius 21 nomor 31, wanita lonte duluan masuk dalam sorga. Itu dia. Itu justru. Lanjut. Kristen masuk surga ya? Mana datanya ya? Ya, kalau nggak ribut data ya, dari tadi kita biar ada poinnya. Mana dalilnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Tertulis Udah habis waktunya. Ayo main lagi. Ini nggak dijawab-jawab ya Bang ya, kayak sia-sia gitu. Cuman apa narasi-narasi hujatan yang nggak ada isi. Kelasnya ini jauh banget ya, jatuh banget ya. Lah udah dijawab ya, lanjut. Stoi, diam. Giliran kita. Oke, di sini ya, padahal Nora itu nanya sendiri, jawab sendiri ya, pesundal yang bertobat. Nah, itu Anda udah menjawab, tapi Anda tidak berpikir gitu loh. Udah dia bilang, semua manusia di dunia ini berdosa karena kesalahan satu orang ya. Roma berapa itu Bang? Roma 5 ayat berapa itu ya, dikatakan ya. Jadi semua orang yang bertobat ya pasti masuk surga. Saya rasa itu juga di dalam imanmu sama ya Nora ya. Jadi kamu lagi-lagi menunjukkan kebodohanmu yang hakiki gitu loh. Oke. Ya, lalu ya, kalau kamu bicara itu surat Efesus lah. Surat kamu itu surat sapi betina loh. Surat kamu itu surat lebah, surat jin gitu loh. Ini kepada jemaat itu untuk di siapa? Efesus. Oke, ini lanjut, tunggu Bang. Ini kepada jemaat di Efesus, berarti ada gereja di Efesus, ada orang-orang di Efesus. Ini lebih keren gitu karena nama kotanya bukan nama lebah, bukan nama jin, apalagi kuda yang lari terengah-engah. Sapi betina. Nah ini yang harusnya lucu ya. Dan kalau kamu bilang oh itu surat di sini lah, surat kamu juga ada yang namanya surat Makiyah, Madaniyah. Dalilnya mana dalil? Itu kita minta dalil. Dalil. Tenang. Yang diturunkan. Dalil. Kalau nggak ada kita tutup. Diam. Itu yang diturunkan di Mekah. Surat kamu juga kan ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Ini juga jangan pura-pura nggak tahu. Atau kamu secara literally kamu nggak ngerti iman Islam. Tuh, kamu dari tadi nggak ada narasi. Kamu hanya sibuk untuk menghujat. Makanya saya bilang ini udah nggak ada Diam kualitas. blender. Mulai lari. Itu udah nggak ada kualitas. Jangan kejam sayang, karena memang kualitas kalian seperti itu, ya. Hanya hujatan-hujatan yang nggak penting, ya. Kalau aku tadi mau menjelaskan tentang kitab Wahyu, kalau kita baca kitab Wahyu ya, ini dia ngapain sih Bang? Ini kau bisa aman gak sih, woi? Harus tahu aturan ya bro ya. Dalam muka pakai masker juga nggak jelas mukanya gitu. Sebentar, woi. Ini gimana sih? Diam Dulu, woi. Dalil nggak ada. Diam dulu. Oh, Dalil mana Diam dulu, dalil? kau bisa diam gak? Dalil mana? Ini waktu saya berdua tak suka loh kayak gini. Iya, dari tadi kita minta dalil. Tolong dijawab dalil. Mana kau jawab dalil? Mana? Wah,
Mana kau jawab dalil? Ini, bang, di mute aja bang. Dia ini nggak kondusif loh. Kamu tuh dari tadi menghina kami tuh santai karena bukan itu poin dari diskusi saya. Saya tetap pada poin saya. Saya mau menjelaskan kitab Wahyu ya. Wahyu itu kalau sejak semula kamu lihat itu semuanya simbol. Jadi mau kamu masukkan pun ke dalam teksnya ya kan, oh ini perempuan apa segala macam ya. Kalau kita juga mau lihat ya, jannah, surga di dalam iman kamu, itu kalau ditransliterasi, abang boleh cari bang, tadi udah aku suruh ya. Yang itu artinya kebon. Jannah itu kebon bang. Ya, kalau mau Jannah itu kebon. Oh, sabar dong. Kenapa pantas. kesurupan? Janganlah kesurupan. Pantas surah-surahnya untuk lebah gitu ya. Silakan bang, masuk Dari bang. tadi semua pertanyaan Lanjutin. dijawab. Dalil. Iya. Mana dalil? Woi, Jadi dalil. gini, Dalil. tenang dong. Kalian diam dulu dong. Kenapa kalian ini? Gini ya, saya kan orangnya tua ya. Gini ya, nggak usah ngomongin dalil karena kamu dari tadi nggak punya narasi sayang. Ya, jangan ngomongin dalil Betul. karena kamu tuh dari tadi tuh cuman sesumbar. Kamu tidak mengedukasi teman-teman yang ada di Komal gitu loh. Teman-teman yang ada di bawah penonton. Kamu itu cuman apa? Sibuk untuk apa? Menghina, menghujat. Narasimu dari tadi narasi-narasi hujatan yang sebenarnya kami itu bisa sebenarnya menjawabnya. Tapi kami tidak mau menurunkan kualitas kami. Beda Apalagi kelas. itu, kan? Ya betul Kualitas banget. kamu tuh teriak-teriak tengok tuh kan. Kan? Kalau kalian modal seperti ini ya kalian nggak akan maju. Iya. Sebentar, kalian Tak. ini dari Ya, mana nggak saya ada data. narasikan. Lanjut Ya, bang. kalau memang mereka ini adalah ya namanya cara berpikir Nora, miskin. Ya makanya yang mikirnya kawin saya aja. dulu ada Kami sudah katakan bahwa surga kami bukan tentang kawin. Itu surga orang miskin. Jadi kalian yang ekonomi rendah, SDM bawahan, kata Yesus memang duluan masuk menginginkan surga, surga yang hanya didahulukan, ngangkang, bukan soal bertobatnya, Agatha. Kalau jadi bagaimana kalau perempuan ngangkang. Maaf ya, saya nggak suka Begitu. loh kalau kayak gini bang MP ya, nggak ada kualitasnya. Tadi kan udah dijelaskan, yang bertobat, loh semua manusia itu bertobat. Saya rasa itu jawaban yang terlalu gampang untuk dicerna gitu. Tapi kamu kan dengan kepicikan kamu itu cuman mau ngomong yang nggak jelas gitu loh. Kamu membiarkan dirimu itu Betul. berkata-kata kotor. Dan jadi masalahnya kalian masih Ini ya bang ya, saya kalau dipotong-potong kayak tadi, diganggu kayak tadi ya, saya nggak suka. Diskusi ini nggak kau ini. pernah Islam katamu ya? Kau pernah Islam? Nggak usah, saya nggak suka loh bang. Kayak gitu tuh nggak ini, nggak masuk. kau konteksnya nggak masuk. Jangan. Kalian nggak Aduh, masuk. Kalian kualitasnya ternyata jelek bodoh. sekali. Kualitasnya ternyata kayak gini. Kualitasnya- Ngomong mau nyerang pribadi. Aduh, nggak usah Kalian orang-orang ekonomi, sampah. sayang, gitu. Umat-umat ini makanya hanya mikirnya kawin saya nggak suka ya aja. bang ya kayak gini ya bang. Saya nggak biasa menurunkan standar saya dengan kayak pendakwa-pendakwa jalanan kayak gini yang mulutnya kotor sampah. Saya nggak suka ya. Mungkin Emang ini memang- sudah diakhirin aja ya. Saya itu berdiskusi begini ya Nora ya, dengan segala hormat ya, sama siapa lagi kamu ban apa itu yang di atas saya nggak tahu namanya ya. Tolong jangan menurunkan kualitas diskusi ini jadi ke ranah pertengkaran. Kita ini mau diskusi bukan mau bertengkar gitu. Jangan kayak anak-anak. Saya nggak suka. Itu bukan Betul style sekali. saya, ini bukan standar saya. Makanya saya dari dulu menolak. Gitu ya. Saya rasa ini sudah selesai ya Bang ya, karena memang nggak ada faedahnya Oke, gitu oke. loh. Ya saya nggak mau jatuh ke Siap. dalam dosa. Jadi- Gitu. Silakan Bang. Oke. Dan memang kita juga bukan kelas mereka sih. Mereka kelas-kelas sampah. Ya pengikut-pengikut SDM rendahan. Mikirkan dari tadi kan hanya kawin aja. Sampai di surga pun hanya minta apa? Kawin aja. Nora masuk Islam hanya untuk di surga dia jadi bidadari dan kawin ngangkang. Coba kita tanya ya. Kita tanya kepada Cristiano Ronaldo, apakah dia mau surga kawin-mawin? Nggak mau. Apakah Hotman Paris mau dengan kawin-kawin, surga kawin-kawin? Nggak mau. Makanya kalian itu biarkan kalian itu dengan SDM rendahan dan tetaplah jadi bodoh. Karena memang sama seperti Nabi kalian pun, buta huruf kalian mengikutinya. Saya sarankan kepada kalian, ya, jangan jadi buta huruf seperti nabimu. Nabi dia buta huruf nggak masalah. Kau buta huruf jadi apa? Sampah.
Kalau nabi buta huruf itu nggak masalah, dia nabi. Kau buta huruf, anak kau gembel. Kau tahu nggak? Kalau nabi kau buta huruf, berarti itu nggak masalah. Tetapi kalau anak kau buta huruf, gembel. Itu ya buat teman-teman semua ya. Thank you, saya kira ya Agatha ya, kita tidak perlu lagi melanjutkan ini. Oh, mereka yang kabur. Ya, Jangan kabur dong. Nggak kelas lah. Nggak ada edukasi. Teman-teman di bawah nih nggak dapet gitu loh. Tadi saya menjelaskan bagaimana keselamatan, tiba-tiba mulutnya penuh dengan makian. Jadi gini ya, saya tuh maunya diskusi, terus nanti saya review apa yang kurang gitu loh. Itu baru diskusi. Kita itu sepakat kok bahwa iman kita itu berbeda. Tapi nggak perlu lah keluar narasi-narasi kayak gitu. Nggak suka saya. Dari tadi tuh udah masuk kepada penghujatan ya Bang ya. Narasinya itu. Ya, Tuh, Kalau- kurang ini kalau saya nggak apa yang mau berantem dinarasikan sama mereka- orang. Males saya. karena poin mereka kan tidak ada. Ketika kita menjawab, mereka nggak menjawab apa-apa. Mereka hanya ngomong tentang bagaimana Tuhan Yesus, apa yang digunakan Tuhan Yesus, kalau dia punya titik ngapain kan kayak gitu. Nah, Udah itu kan dijawab nggak loh itu, esensi. berkali-kali itu udah dijawab. Iya. Sorga kami itu Hanya hal-hal adalah seperti itu. ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah keselamatan loh. Kodrat ilahi itu tidak kawin. Maka kami tidak kawin. Jangan dikatakan nggak kepake itunya. Karena memang tujuan Allah itu sudah selesai gitu loh. Karena sudah selesai semua penciptaan itu masuk kepada keselamatan. Ya kita tidak lagi seperti kayak. Jadi kalau misalnya kawin lagi Bang, berarti ngulang lagi dunia jatuh ke dalam dosa gitu lagi. Ini yang namanya efek Itu- domino terus. Ini nggak kayak Betul gini. sekali. Karena Tuhan itu mau mengakhiri sebenarnya tadi- dosa itu. Tadi aku mau bawa itu, cuma mereka udah terlanjut panas, baru ku bantai dikit aja udah langsung sakit. Karena memang aku mau bawa itu, artinya yang kamu bilang efek domino itu, memang di dalam surga mereka seperti itu. Gitu Di lagi. dalam surga seorang mukmin Kawin. ingin memiliki anak, akan menghamili dan melahirkan dalam 1 jam. Jadi memang ada. Sebenarnya ini mau aku bawa dalilnya tadi, cuma ya karena mereka udah seperti itu. Iya, terus gitu ya. Apa sih? Satu, ad hominem itu dilarang dalam diskusi. Itu ya. Kalau kalian tahu rule-nya dalam diskusi. Yang kedua, itu dari tadi hanya stromen aja loh yang mereka lakukan. Logical fallacy semua itu yang mereka lakukan itu, tapi tidak mengairi diskusi ini dengan narasi yang benar-benar bagus sehingga mencerminkan agama mereka. Oh, seperti ini nih. Siapa tahu nih dari 4,4 ribu orang di sini ada yang mau mualaf gitu. Karena jawaban mereka yang bagus gitu loh. Itu loh teman-teman. Jadi ada nilai gitu. Saya nggak mau lah ngobrol yang nggak ada nilainya kayak gitu. Kayak lagi berantem mak-mak pasar gitu jatuhnya. Yang bilang dalil. Tapi ini menjadi- semua tadi dalil. Itu semua tadi dalil. Narasi saya ikut Ya, itu ambil bagian jelas dalam ya, kodrat kalau ilahi. Kalau kita udah jelas menjawab semua dengan dalil, tetapi mereka hanya dengan yang namanya teriak-teriak, ngomong gak Saya jelas. itu mencatat Ya saya kira itulah ya. Setiap narasi itu saya catat pertanyaannya, itu saya catat. Saya bukan orang yang kayak asal ngomong-ngomong nggak jelas gitu. Saya tuh orangnya seperti itu. Makanya saya fokus, bukan cuman serang sana, dapat ini ide, serang gitu. Itu bukan style saya. Tuh ya teman-teman ya. Sangat-sangat miris, banyak catatan saya nih Bang. Ya gitu Pasti. ya. Kan ini kan kita berbagi di sini dan kita juga sedang WhatsApp teman-teman. Ya memang kalau kita komunikasikan dua arah gitu, saya dan Agatha gitu. Jadi ya kita menunggu aja sebenarnya mereka sih. Apa yang mereka mau katakan? Ternyata nggak menjawab apa-apa. Itu yang paling lucu itu sih Bang, hadis yang tadi. Ya iya, enteng banget ya. Emang Nasrani dan Yahudi anak Allah dan anak siapa gitu? Anak Bapa jadi korban lu. Lu yang berbuat dosa gimana? Orang lain yang tanggung Kayak jawab. kacangan banget gitu Bang jawabannya tuh kayak set gitu kayak asal Iya. ngomong di pasar gitu loh. Keren. Ya memang nggak punya ilmu mau gimana lagi? Iya ya. Beda kelas. Ya. Jadi mau gimana lagi kalau kamu memaksa seperti itu, mereka hanya sampai sekelas itu aja.